Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi bi ni'matihi tatimma shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warfa' darajatahum wa taqabbal syafa'ah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menyiarkan agama kita, agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Semoga kita semua dapat menjadi umat yang dirahmati oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam menganjurkan keseimbangan dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Tidak berlebihan di dunia dan juga tidak berlebihan di akhirat. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, negeri dan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari nikmat dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tadi jelas menjelaskan kepada kita bahwa akhirat adalah tempat untuk kita semua kembali. Namun sebelumnya manusia juga ditakdirkan untuk hidup di dunia. Sebagaimana akhirat dipersiapkan, dunia juga harus dijadikan sebagai tempat untuk mempersiapkan diri di kehidupan akhirat kelak. Akhirat dan dunia ini bisa dibilang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Syekh Shalih Al-Munajjid menjelaskan tentang makna dunia dan alasan penyebutannya sebagai ad-dunya. Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, karena dunia adalah al-hayatu ad-dunya, yang terambil dari kata dani yang berarti rendah, seperti posisi dan jabatan manusia di dalamnya. Berbeda dengan surga dengan kata jannah yang disifati aliyah atau tinggi. Pada surah Al-Haqqah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi jannatin aliyah, dalam surah yang tinggi, dalam surga yang tinggi. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup di hadapannya. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpunkan urusannya dan menjadikan kekayaan atau selalu merasa cukup kepada dirinya sendiri. Dan harta benda dunia datang kepadanya dalam keadaan rendah, hina, dan tidak bernilai di hadapannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Maka secara sederhana dapat kita gambarkan bahwa dunia itu rendah secara geografis, singkat secara waktu, dan hina secara hakikat. Dengan memahami hal ini, sikap
kita yang benar adalah tidak lalai terhadapnya dan tidak menghabiskan waktu untuk segala sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai kita semua seperti dalam ayat bal tu'sirunal hayatad dunya. Sebaliknya, kita menggunakan kehidupan di dunia ini sebagai ladang amal dan bekal menuju akhirat kelak. Tentu kita tahu bahwa orang yang beruntung adalah ia yang ringan beban dosanya dan berat timbangan amalnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah ceramah ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.